Halo semuanya, balik lagi dengan Kuklas Hobi. Di video kali ini saya akan membahas tentang anime ya. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi saya untuk 3 anime yang kalian mesti nonton di bulan September 2023. Just for info dulu, selera saya dan selera kalian mungkin berbeda ya. Jadi jika ada anime di list ini yang kalian tidak suka, saya rasa itu sangat normal lah ya. Ketika anime yang saya akan rekomen ini, saya nonton episodenya tiap minggu. Dan jika kalian sudah ngikutin channel saya lumayan lama, mungkin kalian sudah bisa kira-kira menebak anime apa yang saya akan rekomen di video ini ya. Seperti video-video anime discussion saya sebelumnya, saya nggak akan taruh video klip di sini, tapi hanya screenshot dari animenya aja, supaya tidak berurusan dengan copyright problem. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya nggak akan ngomongin tentang major spoiler untuk plot dari animenya, tapi karena saya akan membahas tentang anime-anime ini, pasti akan ada pembahasan yang mungkin mengarah ke spoiler, terutama untuk karakter. Jadi untuk itu, saya akan kasih minor spoiler alert. Yang nomor 3, kita lihat Zom 100 Bucket List of the Dead. Ini salah satu anime yang saya nggak expect ya. Saya nggak even nonton trailernya, tapi pas saya dengar tentang anime ini dari teman saya, dan saya coba nonton episode pertamanya, anime ini langsung nyantol banget. Zom 100 ini dibuat oleh Haro Aso, yang mungkin kalian kenal dengan karyanya Alice in Borderland. Mungkin kalian sudah menduga dari title anime ini bahwa anime ini akan berhubungan dengan zombie. Cerita anime ini adalah tentang Akira Tendo, seorang pekerja kantoran yang terjebak bekerja di sebuah perusahaan yang mengeksploitasi karyawannya. Suatu hari hidup dia berubah karena zombie apokalips terjadi, tapi bukannya malah ketakutan, Akira Tendo malah senang banget karena seperti ada beban yang lepas dari dirinya. Dia nggak mesti masuk ke kantor lagi, dan dia decide untuk bikin list. List itu adalah bucket list of the dead tentang 100 hal yang dia mau lakuin sebelum dia menjadi zombie. Yang saya suka dari anime ini adalah karena temanya tentang zombie, ini saya suka. Dan menurut saya termasuk tontonan yang lumayan ringan ya. Walaupun komedinya lumayan banyak di sini, tapi ketika saatnya mesti serius, anime ini tetap shining. Terutama kalian bisa lihat contohnya di episode 7 dari anime ini. The anime knows when to be funny and knows when to get serious. Saya juga suka dengan representasi mereka untuk darah-darah, terutama untuk darah zombie di anime ini, karena dibikin colorful banget seperti kayak cat ya. Dari sisi karakter, favorit saya Akira Tendo, yang of course saya sudah bilang sebelumnya, dan Shizuka Mikazuki. Untuk Shizuka, mungkin kalian akan lihat penampilannya dia agak mirip dengan salah satu karakter di Alice in Borderland, yaitu Yusuha Usagi. Karena ini of course dua-duanya dibikin oleh Haro Aso ya. Saya nggak akan terlalu banyak ngomong tentang karakternya, supaya kalian bisa lihat karakter development-nya sendiri. Overall, menurut saya, Zom 100 Bucket List of the Dead is a very fun anime dengan perpaduan action, komedi, dan drama yang menurut saya bagus. Zom 100 Bucket List of the Dead ini dianimate oleh Bug Films yang sebelumnya in charge untuk animation dari Summertime Rendering dan Komi Can Communicate. Untuk opening dan endingnya, dua-duanya bagus dan lagunya enak, tapi favorit saya adalah openingnya yang dinyanyikan oleh Kanabun yang mungkin kalian tahu dari Silhouette dengan judulnya di Zom 100 ini, Song of the Dead. Season 1 dari Zom 100 ini akan terdiri dari 12 episode. Nomor 2, One Piece. Saya rasa anime ini nggak terlalu perlu banyak introduction lagi, karena pasti kebanyakan orang sudah tahu One Piece. Walaupun baru saja dirilis untuk live action Netflix seriesnya, animenya sendiri ini sedang memasuki tahap penting untuk Wano Arc, karena battle antara Luffy dan Kaido sudah memasuki babak akhir, dan ini akan segera selesai untuk battle mereka. Tentu saja, battle Luffy dan Kaido ini akan menentukan nasib Wano setelah battle di Onigashima ini. Saya sendiri sih sudah baca manganya sampai cerita Wano-nya berakhir, tapi saya tetap nonton episode One Piece ini setiap minggunya. Saya suka banget dengan animationnya, terutama dari si Akihiro Ota untuk key moments dari beberapa battle di babak akhir dari Raid on Onigashima ini. Kalian pasti sudah bisa lihat gaya dari animation dia karena berubah. Menurut saya keren dan flowing banget, berasa fluid banget untuk animation stylenya. Wano Arc ini, arc-nya panjang banget ya. Dan so far dari yang kita lihat di babak akhirnya di Onigashima ini, benar-benar berasa banget betapa bagusnya build up ceritanya dari awal Straw Hat Crew ini masuk ke Wano ya. Of course, kita masih fresh juga. Hype dari Gear 5-nya Luffy yang di beberapa episode lalu baru aja muncul. Gear 5-nya unik banget. Untuk animation dan fighting style-nya, saya juga cukup suka ya, karena menurut saya unik untuk Gear 5-nya ini.
One Piece sendiri belum lama ini kita lihat ada ending ya, setelah bertahun-tahun gak ada ending. Judul lagunya adalah Race yang dinyanyikan oleh Chili Beans. Dan belum lama ini dia baru juga mendebutkan opening baru. Lagunya berjudul The Peak yang dinyanyikan oleh Sekai no Owari. Buat kalian yang masih nonton One Piece setiap minggunya, pasti kalian akan excited banget, terutama untuk episode-episode di bulan ini, karena ini udah masuk ke babak akhir dari pertarungan di Onigashima. Untuk kalian yang belum pernah baca atau nonton One Piece, saran saya sih untuk baca tetap dari awal, karena One Piece itu bagus banget untuk build up plot dan karakternya, dan sense of adventure-nya kena banget. Jadi buat yang belum nonton atau baca, tetap coba untuk mulai nonton atau baca dari yang pertama ya. Nomor 1, Jujutsu Kaisen Season 2 Shibuya Incident Arc. Ini yang paling saya tunggu-tunggu banget, dan akhirnya udah dimulai untuk Shibuya Incident Arc ini dari Jujutsu Kaisen. 5 episode pertama dari season kedua ini adalah flashback arc dengan judul Hidden Inventory Premature Death. Saya juga suka dengan flashback arc-nya ya. Menurut saya itu bagus banget buat konteks dari cerita Jujutsu Kaisen secara keseluruhan, karena dia kasih tahu latar belakang dari Gojo, Geto, dan banyak karakter lainnya. Tapi of course, the main action bakal ada di Shibuya Incident Arc untuk season ini. Of course, battle di Shibuya ini kita sudah tahu akan terjadi dari season 1 ya. Dan menurut saya dari season 1 yang sukses banget, disusul dengan movie Jujutsu Kaisen Zero yang juga sukses. Saya menaruh harapan besar banget di season kedua ini akan menjadi bagus banget seasonnya ya. So far, dari yang saya nonton episode-episodenya, nggak mengecewakan. Saya nggak mau spoiler, buat yang belum baca manganya dan nggak tahu ceritanya, saya sendiri juga nggak baca manganya, jadi saya cuma nonton animenya weekly, saya nggak tahu ceritanya kayak gimana. Tapi battle di episode awal dari Shibuya Incident Arc ini, menurut saya keren banget. Benar-benar battle yang bagus untuk menjadi battle pembuka untuk arc ini. Jika kalian suka dengan animation style, pacing dari ceritanya, dan overall presentation dari season 1 Jujutsu Kaisen, saya rasa kalian akan juga enjoy dengan season ini ya. Animation dan soundtracknya so far bagus, terutama untuk first battle di season kedua ini yang Shibuya Incident Arc. Season kedua yang battle ini akan sedikit berbeda ya battle-nya dari battle-battle sebelumnya, jadi buat yang belum nonton, jangan sampai ketinggalan. Overall, saya punya harapan besar untuk season 2 ini. So far dari episode yang sudah nonton, semua mengarah ke positif, dan saya juga rekomen kalian untuk coba nonton season 2 ini, terutama jika kalian sudah nonton season 1 dan movie Jujutsu Kaisen Zero. Of course, Jujutsu Kaisen ini di-animate oleh MAPPA, yang pasti kalian sudah familiar dari Attack on Titan, Chainsaw Man, Vinland Saga, dan masih banyak lainnya. Opening untuk Shibuya Incident Arc ini berjudul Specials yang dinyanyikan oleh King Gnu, yang sebelumnya juga terlibat di Jujutsu Kaisen Zero dengan lagunya Ichizu. Walaupun openingnya bagus, kali ini favorit saya adalah di endingnya, secara lagu dan ending videonya menurut saya bagus banget. Judul lagu endingnya adalah More Than Words yang dinyanyikan oleh Hisu Jibungaku. Ya, sampai sini aja untuk video rekomendasi saya untuk 3 anime yang kalian boleh coba nonton di bulan September 2023 ini ya. Ketiga anime ini adalah anime yang termasuk terkenal, jadi mestinya sih kalian udah gak begitu asing dengan anime-anime yang saya bahas di video ini ya. Untuk kedepannya mungkin saya akan coba bikin video-video seperti ini juga, mungkin seperti top 10 video atau rekomendasi anime jadul yang nostalgia yang saya suka. Kita lihat nanti ya. Saya juga pengen tahu anime apa sih yang kalian nantikan di bulan September ini. Kasih tahu jawaban kalian di komennya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share video, and double notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. Hopefully this video can help you, and I will see you in the next video. Bye bye.